Tak berselang lama, Tarno datang menjemput. Ia membawa serta Bang Junai, supir yang sudah berpengalaman memasuki area pedalaman. Sembari bercengkrama riang, Junai berkata jika mereka sudah meminum air sungai di sana, maka sudah pasti akan betah tinggal di tempat itu. Tarno membalas dengan gurauan di mana ia lebih fokus pada gadis-gadis pedesaan yang lugu. Baru sesaat memasuki hutan, Sri terbangun dari tidurnya dan melihat sekelebat bayangan merah yang melintas di depan mata. Meski ketakutan, Sri tak mau membangunkan Bimo yang tidur dengan lelapnya. Sosok berwajah mengerikan itu terus mengintai seolah hendak mengincar Sri yang sedang hamil muda. Dalam hati yang berkecamuk, Sri berusaha untuk menenangkan diri, namun tiba-tiba tak kuat memendam ketakutan sendirian, akhirnya Sri berteriak memanggil Bimo sembari berkata ada kepala api terbang. Sri bertanya pada Junai dan Tarno apakah mereka melihat sosok itu juga. Sontak, si Junai dan Tarno menjawab dengan gugup dan berkata jika mereka tidak melihat suatu apapun juga. Bimo berusaha menenangkan hati istrinya dan berkata jika Sri salah lihat. Wanita itu mulai merasa mual dan ingin muntah. Bimo meminta mobilnya untuk dihentikan agar Sri bisa muntah di pinggir jalan. Melihat kondisi sang istri yang sudah pucat pasi, Bimo menyarankan agar Sri tetap tinggal bersama si Bot di kampung. Ia khawatir jika Sri harus ikut dengannya dinas di pedalaman yang terpencil itu. Karena Bimo pernah melakukan kesalahan di masa lalu, Sri tak bisa membiarkan suaminya tinggal sendiri. Ia bersikeras untuk ikut kemanapun suaminya melangkah. Saat hendak masuk ke dalam mobil, mereka mendengar suara gemerisik dari balik semak belukar. Di waktu yang sama, Tarno dan Junai sibuk memeriksa mesin dengan headlamp di kepala. Bimo memanggil mereka berdua sambil menuju ke arah semak yang bergoyang itu. Begitu muncul peti mati, Junai dan Tarno langsung berteriak ada raung dan meminta semua untuk segera masuk ke dalam mobil. Junai berusaha menyalakan mesin mobil itu namun tak kunjung menyala. Junai bertanya apakah ada yang membawa jimat dari Jawa. Bimo dan Sri menjawab tidak. Tarno bertanya apakah mereka membawa ketan dan telur. Bimo menjawab tidak, sementara Sri menjawab iya. Tarno langsung melempar ketan dan telur itu ke samping raung yang kelaparan. Akhirnya mobil itu bisa melenggang pergi. Junai dan Tarno memanggil dari dermaga untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan mendekati dermaga, dua pemuda memanggil Bimo dan berlari menghampiri. Ternyata mereka adalah Tingen, guru bahasa daerah di SD Muaratapa dan juga Pak Ampong yang merupakan sekretaris desa. Bimo dan Sri melenggang pergi bersama Pak Ampong, sementara Junai, Tarno, dan Tingen melambaikan tangan dari dermaga. Junai langsung bercerita jika semalaman mereka diganggu kuyang dan juga raung. Tingen berkata jika mereka berdua akan menghadapi lebih banyak lagi di desa itu. Sesampainya di dermaga kecil, Pak Ampong langsung turun dari klotok untuk mengambil tali yang mengikat klotok itu. Ia pun membantu mengangkat koper serta barang bawaan Bimo dan Sri yang tertinggal dalam klotok. Pak Ampong tak bisa mengantar sampai sekolah karena ia masih ada urusan lain. Ia memberi petunjuk arah di mana Bimo dan Sri harus berjalan lurus hingga menemukan sekolah di sana. Mau tak mau, Bimo mengajak Sri untuk berjalan kaki menyusuri tanah berbatu. Gerbang masuk desa Muaratapa terlihat usang dan tak terawat. Bimo dan Sri berjalan semakin jauh masuk hutan hingga menemukan peti mayit yang terikat di atas dahan pohon. Tak berselang lama, mereka menemukan perkampungan kecil dengan seorang wanita duduk di depan rumah. Seorang pria bernama Sahen menghampiri mereka dan langsung tahu jika Bimo adalah guru baru di sana. Ia menuju ke arah sekolah di mana mereka harus berjalan melewati lapangan. Sesampainya di sekolah, Pak Kasno sudah menunggu dengan sangat antusias. Sebagai kepala sekolah bersuku Jawa, Kasno sangat senang mendapat guru bantu dari suku yang sama. Ia memberi sambutan selamat datang berupa buah alpukat yang dipetik langsung dari kebunnya sendiri. Pak Kasno mengantar Bimo ke rumah dinas yang akan mereka tempati. Kasno sendiri juga tinggal di kawasan sekolah itu dengan bangunan rumah full kayu. Ada 3 rumah di sana, di mana sebelah kanan adalah rumahnya dan yang kiri adalah rumah Pak Tingen. Sementara rumah tengah masih kosong dan bisa ditempati oleh Bimo dan istrinya.
Bimo bergumam jika mereka sudah bertemu Pak Tingen saat singgah di kecamatan. Pak Kasno menjelaskan jika Pak Tingen mengajar di 2 sekolah berbeda dan mendapat fasilitas tempat tinggal di dekat kecamatan untuk mengajar di sana. Sembari membuka gembok yang mengunci pintu rumah tengah, Kasno menjelaskan jika di desa itu belum ada listrik dan mereka harus menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Begitu memasuki rumah, nuansa mencekam langsung terasa kuat. Bimo membuka jendela sembari mendengarkan cerita dari Pak Kasno. Sebagai kepala sekolah, Kasno prihatin melihat kondisi sekolah yang hanya diisi 7 murid saja yang duduk di kelas 3 dan kelas 5. Anak-anak di desa banyak yang meninggal pasca banjir bandang yang melanda beberapa tahun lalu. Setelah banjir reda, muncul wabah penyakit mematikan hingga warga yang ketakutan memilih untuk pergi meninggalkan desa, khususnya pasangan muda. Meski sedikit murid yang bersekolah, namun Pak Kasno tidak pernah putus asa dalam mengemban tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Selagi masih ada yang mau belajar, ia tetap berkewajiban untuk mentransfer ilmu kepada mereka. Sembari menyantap makanan, Pak Kasno menawarkan Sri untuk ikut mengajar juga bersama Bimo daripada di rumah sendirian tak ada kegiatan. Bimo mengangguk, sehingga Sri pun menerima tawaran dari Pak Kasno. Pria itu terlihat sangat senang mendapat tenaga bantu untuk mengenyam tanggung jawab di sekolah. Pak Kasno berkata akan membuat laporan terkait guru honorer baru yang mengajar di sana agar Sri juga mendapat jaminan dari pemerintah setempat. Setelah selesai makan, Pak Kasno tiba-tiba mengucap istighfar. Ternyata ia lupa menjalankan tradisi warga setempat di mana ia harus berbagi sisa makanan dengan sekelilingnya. Sembari melempar sisa nasi di piringnya, Pak Kasno menjelaskan jika sekeliling yang dimaksud bukan roh halus, melainkan prinsip warga setempat bahwa semua yang diambil dari alam harus dikembalikan ke alam. Sebelum pulang, Pak Kasno yang memberikan makanan berkata jika 3 hari sekali mereka bisa naik klotok milik Pak Kades untuk pergi ke daerah dekat hulu. Di sana, mereka bisa mengisi baterai ponsel dan menghubungi sanak saudara di kampung halaman. Di waktu yang sama, Sri sibuk mencuci piring hingga mendengar suara dentuman di dapur. Ternyata, sebuah alpukat jatuh dan menggelinding ke arahnya. Sri berjalan menghampiri buah alpukat itu hingga tampak sosok mengerikan di luar jendela. Bimo masih bercengkrama dengan Pak Kasno jika ia sempat bertemu kakek dan nenek tua di hutan. Ternyata dalam perjalanan ke sekolah, Bimo sempat istirahat sejenak karena Sri kelelahan. Kakek itu memberikan minuman pada Sri dengan menggunakan bambu yang terikat benang merah. Sri yang kehausan langsung meminum air itu dan langsung melanjutkan perjalanan. Kasno menjelaskan jika mereka berdua adalah Bue Alang dan istrinya yang bernama Tampi Nyai. Sejak anak-anaknya menghilang, mereka diasingkan oleh warga. Tampi Nyai dianggap punya ilmu hitam yang diduga menjadi dalang dari bencana banjir bandang. Kasno pun pamit sembari memperingatkan Bimo untuk berhati-hati dan selalu waspada. Di malam yang telah larut, Bimo terbangun saat mendengar suara ketukan. Ia bangkit dan mencari sumber suara ketukan itu yang berpindah-pindah. Saat mengintip ke lubang jendela, tiba-tiba sekelebat bayangan melintas dengan sangat cepat hingga terdengar suara derap langkah kaki yang berlari. Bimo mengambil lentera untuk memeriksa bayangan itu. Terdengar suara pintu yang diketuk sangat kencang. Bimo membuka pintu dan Sri ikut menyusul ke depan di mana Tampi Nyai langsung mendekati wanita itu untuk membaca mantra di perutnya. Mereka hanya terdiam hingga Tampi Nyai melenggang pergi tanpa berkata-kata. Pagi harinya, Bimo menceritakan kejadian itu pada Pak Kasno. Sang kepala sekolah ternyata juga sering didatangi Tampi Nyai dan diusir dari rumahnya sendiri. Meski sempat diusir, Pak Kasno berkata tak ada hal yang buruk menimpa. Pak Kasno langsung membawa 2 guru barunya itu ke ruang guru sambil menyapa Pak Ancah dan Pak Sahen. Mereka saling berkenalan di mana Sri akan mengajar bahasa Inggris di sana. Sahen adalah penjaga sekolah yang mengurus segala keperluan di sana. Selang beberapa menit kemudian, 7 siswa SD Muara Tapa mulai berdatangan dengan membawa buku catatan masing-masing. Tak ada satu orang pun yang menenteng tas ransel di sana. Mereka lebih senang membawa buku dengan plastik kresek seadanya. Mengetahui ada guru baru di sana, anak-anak SD itu pun bersorak gembira. Mereka masuk ke kelas masing-masing di mana Sri mengawali pelajaran dengan membaca absensi. Alung, Hanjak, dan Mayang adalah 3 murid kelas 5 yang sudah semestinya belajar bahasa Inggris.
Saat memulai pelajaran, tiba-tiba Sri melihat banyak murid yang memperhatikan dalam kelas. Semua murid tambahan itu tampak pucat dan berwajah mengerikan. Anja membuyarkan pandangan Sri yang menangis ketakutan. Ia memberi hiasan di tangan guru barunya itu hingga sosok hantu anak kecil menghilang. Dari luar jendela tampak nenek Tambinyai yang terus memperhatikan Sri di sana. Sepulang mengajar, Sri menggantung hiasan dari Hanja di atas jendela. Bimo pamit untuk menemani Pak Kasno di ladang. Sri yang ditinggal sendirian di rumah mulai mendengar suara dentuman yang cukup kencang dari arah belakang rumah. Ia bisa melihat bayangan seseorang di balik tirai dapur yang dikira itu adalah bayangan suaminya. Sri mendekati tirai itu dan menyebakannya. Malam hari sebelum makan, Sri melempar beberapa nasi ke sekeliling rumah agar tidak lupa. Sri masih ketakutan berada di wilayah baru itu. Ia merasa ada yang terus mengawasi. Bimo berusaha menenangkan hati istrinya seraya berkata jika mereka menghormati warga di sana, maka semua akan baik-baik saja. Hari berikutnya mereka kembali mengajar di SD. Bimo terlihat senang dan menggunakan ilmunya untuk mengajar IPA. Di waktu istirahat, Sri kembali mendapat batu hias dari si Hanja. Anak itu mendapat jimat berupa gelang yang dibuat dari akar ulin. Gelang jimat itu dinamai Basal. Ia mengaku mendapat jimat itu dari Pak Tingen. Lalu menunjuk ke arah pohon di mana Tambinyai masih terus memperhatikan mereka. Mendengar suara teriakan dari dalam kelas, semua orang lari menuju ke sumber suara teriakan itu. Ternyata Mayang sudah berada di loteng dengan kaki yang berdarah. Sahen dan Pak Kasno menumpuk dua meja dan meminta Bimo untuk membawa Mayang turun ke bawah. Bimo justru melihat tikus yang berseliweran di depan mata dan Bimo hampir terjatuh melihat Mayang mengejar kepalanya. Kini terdengar suara Sri yang menjerit dari kejauhan. Bimo langsung lari menghampiri istrinya itu. Ternyata Mayang menunjuk ke arah perut Sri dan berkata tumbal berulang kali. Kelas itu dikunci rapat-rapat hingga Bimo tak bisa masuk ke dalam. Ia memanggil istrinya, namun Sri tak mendengar suara Bimo karena takut melihat penampakan setan. Tak berselang lama, Sri dan Mayang pingsan bersamaan. Seiring dengan hal itu, pintu yang terkunci bisa terbuka dengan sendirinya. Bimo langsung memeluk istrinya di mana Sri mengeluh sakit perut yang amat sangat. Proses belajar mengejar pun dihentikan dan anak-anak disuruh kembali pulang. Sore harinya, Sri terbangun di dalam kamar setelah mendengar suara hentakan. Jendela kamar terhempas angin kencang hingga hiasan jatuh ke lantai. Sri menunduk untuk mengambil hiasan itu hingga tiba-tiba Bimo yang mendengar suara jeritan langsung lari menghampiri Sri yang terbangun dari mimpi buruk. Sri menangis sembari berkata melihat sosok kepala yang melayang-layang. Pagi harinya, Pak Kasno dan Sahen datang untuk berkunjung mengabarkan jika sekolah diliburkan sehari karena anak-anak masih takut dengan kejadian kemarin. Bimo berterima kasih pada Pak Sahen yang memberikan minyak bintang untuk istrinya hingga kondisi Sri bisa pulih dengan cepat. Bimo mengeluh kejadian semalam saat Sri terbangun dan melihat kepala terbang. Sahen langsung berkata jika kepala terbang itu adalah Kuyang. Pak Kasno menegaskan bahwa Pak Kades sudah mendengar kejadian di sekolah kemarin dan akan mengambil sikap agar tidak terjadi gangguan yang sama. Sri diminta untuk datang ke rumah Pak Kades nanti sore agar mendapat solusi dari apa yang terjadi. Sore harinya mereka pergi ke rumah Pak Kades di mana Kak Busu sibuk menyuapi makan anaknya. Kak Busu berkata jika Pak Kades ada di dalam rumah bersama Mina Uwe. Pak Kasno berjalan menyusuri rumah sembari menjelaskan bahwa Kak Busu adalah istri dari Pak Kades. Sesampainya di dalam rumah, Pak Kades sudah mengundang Mina Uwe yang merupakan tabib desa pewaris ilmu leluhur di desa Muaratapa. Saat Mina Uwe menggenggam tangan Sri, ia langsung tahu jika wanita itu sedang berbadan dua. Pak Sekdes langsung berkata jika selama ini banyak masalah karena kedatangan Sri ke desa mereka. Ini datang sudah masalah, apalagi dia hamil. Maksudnya gimana nih Pak Sekdes? Mina Uwe menjelaskan bahwa warga desa percaya akan sebuah ramalan di mana akan datang perempuan dari seberang pulau yang bisa menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Mereka membutuhkan janin bayi merah untuk membuat Tambinyai semakin kuat ilmunya. Mina Uwe berjanji akan melindungi Sri dan Bimo dari kejahatan wanita tua itu.
Ia meminta Ampong untuk merebus daun sirih sampai mendidih dan diberi sedikit garam. Tak disangka, Sri yang menunggu di sana jatuh pingsan begitu saja. Tak berselang lama, Sri mulai mengeram seperti orang kerasukan setan. Langit yang semula terang langsung berubah mendung dan sangat gelap. Sri mulai menunjukkan gelagat tak biasa seolah ia hendak pergi dari rumah Pak Kades. Mereka memegangi tubuh Sri sementara Minawe membacakan mantra tepat di kening si wanita. Air sirih mendidih itu diminumkan ke dalam mulut Sri hingga cuaca semakin tak menentu. Angin kencang melanda satu desa yang terasa seperti malam di siang bolong. Busu membantu Sri untuk masuk ke dalam kamar agar bisa istirahat di sana. Aku ambilkan minum dulu ya. Makasih, Bu. Ampong mendesak Pak Kades untuk segera ambil tindakan. Ia berkata jika Tampinyai bukan lawan mereka dan hanya Minawe yang bisa melawannya. Ampong dan Sehat ketakutan dengan kejadian 10 tahun lalu saat Tampinyai berubah jadi kuyang. Ia berencana untuk membawa tubuh Tampinyai yang ditinggalkan kepalanya saat menjadi kuyang. Pak Kades dan Ampong akhirnya pergi ke rumah Tampinyai, sementara Kasno, Sahen, Bimo, dan Sri berjalan pulang ke sekolah. Sesampainya di rumah Tampinyai, bau busuk langsung menyeruak di mana banyak belatung berjajaran di lantai kayu. Tingen menyambut Pak Kasno yang baru sampai di sekolah. Ia berkata sudah memasang pagar gaib di sekeliling sekolah dengan menggunakan daun sawang. Pak Kasno langsung meminta maaf. Ia mengira daun sawang itu hanyalah sampah dan membuang semua daun yang ada di sekitar area sekolah. Pak Kasno heran dengan anak-anak yang tetap kerasukan setan padahal sudah memakai gelang basal. Pak Tingen menjelaskan jika kekuatan gaib kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bimo meminta gelang basal pada Tingen, namun ternyata gelang itu dibuat oleh dukun sakti di lain desa. Ia menunjukkan rambut kuyang yang akan bergerak jika bertemu dengan pemiliknya. Sisa rambut itu ditemukan di dekat tempat tidurnya saat anak istrinya dimakan kuyang. Mendengar hal itu, Bimo langsung mengemasi pakaian istrinya. Ia meminta Sri untuk tinggal bersama istri Pak Kasno di kecamatan agar tidak jadi santapan kuyang. Bimo berjanji akan menjenguk Sri seminggu sekali. Tak bersama lama, Tingen memberi kabar jika kelompok mereka tak bisa berangkat malam itu juga. Ia meminta Bimo untuk menunggu dan berangkat di pagi buta. Agar iblis dan roh jahat tidak mendekat, Tingen akan memasang duri landak dan bawang putih di sekeliling rumah. Ia berpesan pada Bimo agar tidak keluar rumah meski apapun yang terjadi. Bimo langsung mengunci pintu dan jendela sementara Tingen pergi setelah memasang bawang. Di malam yang sangat larut, Bimo terbangun mendengar suara dentuman di luar jendela. Ia sempat membuka jendela untuk memeriksa ada siapa di sana. Suara getepuk itu berubah menjadi desiran di atap rumah. Sri ikut terbangun dan ketakutan. Bimo mengajak istrinya untuk bersiap lari jika serangan kuyang berhasil masuk ke dalam rumah. Benar saja, jendela samping pintu terbelalak lebar. Mengetahui kuyang itu sudah mengelilingi rumah, mereka lari masuk ke kamar dan bersembunyi di sana. Suara teriakan kuyang terdengar melengking hingga menyakiti indera pendengaran. Suara itu memudar disertai angin yang berembus kencang. Pagi harinya, Bimo membawa istrinya untuk pergi ke dermaga. Warga desa kalang kabut memadamkan api yang membakar kayu kapal klotok. Sehan berkata ada yang sengaja membakar dermaga namun ia tak bisa mengenali pelakunya. Ia melihat seorang menyiram minyak di atas kapal dan membakarnya dengan api obor. Bimo yang kebingungan mencari cara lain untuk keluar dari desa, namun hanya dermaga itu satu-satunya akses untuk meninggalkan pulau. Saat warga hiruk pikuk memadamkan api, Sri kembali dijumpai oleh sosok Tampinyai yang memperhatikan dari kejauhan. Warga semakin gaduh hingga terjadi kerasukan massal. Bimo terenyah melihat istrinya yang menghilang. Bersama Kasno dan Anca, mereka mencari keberadaan Sri Atun kian kemari. Bimo masuk ke dalam rumah, namun Sri tak ada di sana. Mereka menyisir area sekolah berulang kali meski Sri tidak ditemukan di sana. Bimo tersimpuh lemas mengetahui istri dan anak dalam kandungannya hilang entah kemana. Bimo melihat sosok Mayang yang berdiri di ujung kelas. Ia langsung menanyakan keberadaan istrinya pada murid kelas 5 SD itu. Mayang mengangguk dan menunjuk ke sebuah bangunan tua. Bimo langsung berjalan mendekati bangunan itu hingga menemukan selendang milik istrinya dan gelang milik Pak Ampong. Bimo curiga istrinya diculik oleh Pak Sekdes. Ia pun berlari menuju ke rumah Pak Ampong yang berada di dekat dermaga.
Pak Kades bersama Pak Ancah membawa Minakwe untuk ikut ke rumah Pak Ampong. Bimo sudah berada di sana dan langsung mengamuk sejadinya. Ia menuduh Ampong menculik istrinya. Buktikan istri saya. Oh, jangan duduk. Jangan itu baik. Ia memaksa pria itu untuk menyerahkan Sri padanya. Pak Ampong sama sekali tak tahu apa yang terjadi dan berkata jika Sri tak ada di rumahnya. Setelah perdebatan panjang, Ampong berusaha untuk menutup pintu, namun Bimo memaksa untuk menggeledah masuk ke dalam. Mereka berkelahi hingga Ampong hampir saja membunuh Bimo. Untungnya Kasno sampai tepat pada waktunya dan langsung menghalangi tangan Ampong yang membawa parang. Bimo menunjukkan gelang yang ditemukan bersama dengan selendang milik istri tercinta. Istri Ampong memberikan gelang asli milik suaminya yang masih tersimpan di dalam kamar. Bimo mulai ingat jika Pak Tingen punya gelang yang sama. Saat Bimo mencari keberadaan Tingen, Minakwe berkata jika pelaku sesungguhnya adalah Tambi Nyai dan Bue Alang. Pak Tingen adalah pengikut Tambi Nyai yang juga merupakan pelaku pembakaran dermaga. Minakwe berusaha membantu mencari keberadaan Sri Atun dengan kekuatan supranatural. Minakwe melakukan ritual di lokasi penemuan selendang itu. Ia meminta Bimo untuk membawa mangkuk kayu dengan kedua tangan. Setelah melakukan ritual, mangkuk kayu itu mengeluarkan asap tebal menuju ke satu arah. Minakwe meminta Sahen untuk mengumpulkan warga yang berjalan menuju ke tempat itu. Sahen berkata jika warga ketakutan dan menyalahkan kedatangan wanita dari seberang pulau yang dituduh sebagai dalang dari segala bencana. Minakwe menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan Sri sebelum dikuasai oleh Tambi Nyai. Dengan beberapa warga pemberani, mereka berjalan menyusuri hutan sembari memanggil nama Sri berulang kali. Minakwe berhenti berjalan dan kembali bercengkrama dengan alam. Mangkuk kayu di tangan Bimo mulai terasa panas hingga terjatuh ke tanah. Di langit tampak bola api yang melesat kencang. Minakwe berkata jika bola api itu adalah kuyang Tambi Nyai. Warga berbondong-bondong mengejar kuyang itu hingga Bimo terpisah dari kerumunan warga. Samar-samar Bimo mendengar suara rintihan si Sri yang tak jauh dari posisinya berada. Ia berlari kencang menuju ke pohon besar di mana tampak sosok wanita duduk di bawahnya. Untungnya, Bimo berhasil menemukan istri tercinta dan dibawa ke rumah Minakwe sembari dikawal para warga. Minakwe menegaskan jika kini Sri sedang dalam pengaruh kuyang Tambi Nyai. Apalagi kuyang itu sudah tahu keberadaan Sri yang bersembunyi di dalam rumahnya. Minakwe meminta Bimo untuk masuk ke dalam rumah sementara Pak Kades dan warga lain dianjurkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ia meminta Sahen untuk memasang bawang putih dan duri lada di tiap sudut rumah supaya keberadaan mereka tidak tercium oleh kuyang Tambi Nyai. Pak Kades Ampong dan Kisna ikut menemani Bimo di rumah Minakwe. Saat mereka sibuk melakukan ritual, tiba-tiba Bimo mengintip dari lubang kayu dan Sri yang tersadar berkata jika ia diculik oleh Pak Tingen dan bertemu dengan Tambi Nyai. Saat Sri hendak melanjutkan cerita, Minakwe meminta wanita itu untuk istirahat dan tidur. Minakwe terus menyudutkan Bue Alang dan Tambi Nyai yang diduga sebagai pelaku dari kekacauan yang terjadi di desa Muara Tapah. Minakwe berkata jika yang bisa mengalahkan Tambi Nyai adalah Sri dan Bimo sendiri. Ia merapalkan mantra di depan meja sihir untuk mengisi senjata agar bisa membunuh kuyang Tambi Nyai. Minakwe meminta Bimo untuk berburu kuyang bersama Pak Kasno dan Pak Kades. Sementara Minakwe dan Pak Ampong sibuk melakukan ritual untuk menyembuhkan Sri Atun. Mereka bertiga melenggang pergi masuk ke hutan dengan mengendarai sepeda motor. Tingen mengendap mendekati rumah Minakwe dan membawa parang panjang. Sri terbangun dan memanggil Bimo. Minakwe bertanya apa yang diberikan Tambi Nyai pada Sri. Minakwe mendapat penglihatan gaib di mana Tambi Nyai menyisipkan sesuatu yang masuk ke dalam perut Sri Atun. Di waktu yang sama, Bimo bersama Pak Kades dan Kasno mendobrak rumah masuk Tambi Nyai dan Bue Alang. Mereka berusaha menyerang, namun kekuatan supranatural Tambi Nyai mampu menghalau mereka bertiga. Bue Alang bangkit dan berkata jika Bimo telah tertipu dengan para serupawan Minakwe. Tambi Nyai hanya berniat untuk melindungi Sri dari gangguan makhluk jahat. Di tempat lain, Minakwe berhasil mengeluarkan jimat yang dimasukkan ke dalam perut Sri Atun. Bue Alang menjelaskan jika Sri bukan satu-satunya orang yang memiliki ilmu kuyang. Minakwe ternyata juga mempelajari ilmu perkuyangan dan membutuhkan janin bayi untuk menyempurnakan ilmunya. Tambi Nyai berteriak bahwa mereka telah tertipu oleh iblis dan bersekutu dengan mereka. Minakwe berkata bahwa Sri sudah tak ada yang melindunginya.
Sementara itu, Tambinyai menunjukkan wujud aslinya sebagai kuyang dan melepaskan kepala dari jasadnya sendiri. Wanita tua itu mengeram dan berkata jika Minaue butuh janin bayi merah dari perempuan seberang pulau supaya menjadi iblis seutuhnya. Sri menangis merasakan perut yang kian membesar. Bue Alang meminta Bimo untuk segera pulang dan menyelamatkan anak istrinya di sana. Sahen bingung saat menyadari bawang putih dan duri yang dipasang hilang semua. Tingen muncul dari belakang dan menodong Sahen dengan parang. Tingen menjelaskan jika ia bertugas untuk melindungi Sri agar tidak dimangsa kuyang. Meski Tambinyai memiliki ilmu sebagai kuyang, namun wanita tua itu bukan iblis yang sebenarnya. Tingen menunjukkan potongan rambut kuyang sebagai bukti jika Tambinyai bukan musuh mereka. Ampong mengintip ke dalam rumah di mana Sri merintih kesakitan. Seketika itu, Minaue langsung membunuh Ampong yang mengganggu ritualnya. Tingen dan Sahen terkena sihir Minaue yang membuat tubuh mereka tak bisa digerakkan lagi. Minaue kembali masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan ritualnya. Seketika itu, Tambinyai sudah berhasil masuk ke markas Minaue untuk menyelamatkan Sri Hatun. Minaue yang ketakutan pun lari melalui pintu belakang. Minaue terbakar api hingga menyebar sangat cepat. Bimo yang baru sampai berteriak histeris melihat istrinya dilalap api. Bimo yang murka langsung menyerang Tingen tanpa ia sadari Tingenlah yang selama ini menolong Sri Hatun. Wanita itu berhasil dibawa keluar dari rumah yang terbakar hingga tersungkur lemah di samping rumah. Kini mereka harus mencari tubuh Minaue untuk segera dimusnahkan sebelum berubah menjadi manusia kembali. Tingen memberikan potongan rambut kuyang itu pada Bimo agar bisa menemukan tubuh Minaue. Bimo melenggang pergi dengan membawa rambut sebagai petunjuk arah. Bimo terjatuh tersambar kuyang yang tengah murka. Seketika itu, Minaue sudah berubah jadi kuyang berusaha untuk menghabisi Bimo saat itu juga. Bimo yang lemah hanya bisa terbaring menatap langit hingga tiba-tiba di tempat lain, rumah Minaue terbakar habis dilalap api membara. Bimo berusaha melarikan diri dari serangan kuyang Minaue yang sangat ganas. Tubuhnya terjatuh hingga terlihat tubuh dukun itu bertengger di dahan pohon kering. Bimo langsung menusuk jasad itu, namun raung atau peti mayat yang ada di sana bergerak dengan sendirinya. Ia memotong jasad Minaue hingga mayat dari raung keluar satu persatu. Mayat hidup itu menyerang Bimo dan menghalangi niatnya memusnahkan tubuh Minaue. Untungnya Bimo berhasil melawan para raung yang lemah dan membawa jasad Minaue ke rumah yang terbakar. Ia berhasil memasukkan tubuh Minaue ke dalam kobaran api, namun kuyang itu masih berusaha mengganggu. Untungnya kuyang Tambinyai datang dan terjadi pertempuran sengit antara dua kuyang. Selain jasad Minaue yang hangus terbakar, kepala kuyang itu mengerut dan terjatuh lemas. Tingen berteriak agar Bimo menghancurkan jantung kuyang itu. Bimo pun bangkit dengan tubuh yang lemah dan menggeprek jantung kuyang menggunakan batu. Semua raung yang menjadi antek Minaue pun ikut hancur berhamburan bagai debu. Sri berusaha menenangkan Bimo yang meraung penuh angkara murka. 6 bulan kemudian, Bimo dan Sri masih mengajar di sekolah di mana murid semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Bimo menghampiri istrinya di kelas sembari mengabarkan jika esok hari sudah ada bidan yang akan rutin datang ke desanya. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan untuk memeriksakan kandungan. Di luar jendela, Bue Alang dan Tambinyai masih setia memperhatikan warga desa yang kini hidup dengan tentram. Pak Kasno mengabarkan jika Bue Alang dan Tambinyai meninggal dunia di rumah mereka tadi pagi. Kematian itu dikarenakan usia dan mereka meninggal dengan tenang. Bimo dan Sri tertegun sambil menoleh ke belakang di mana sepasang kakek dan nenek itu menghilang seketika. Di tempat lain, sosok wanita misterius merapalkan mantra di depan altar sihir. Ia membawa bungkusan kain merah yang berisi kepala kuyang Minaue. Setelah merapalkan mantra, wanita itu membuka bungkusan kain merah. Film pun berakhir. Dalam mitos yang sering kali muncul, kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Kuyang biasanya berwujud wanita yang bisa melepaskan kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuh seperti jantung, hati, usus, dan ginjal.
Apabila kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Sebagai film horor yang mengangkat mitologi Kalimantan, sutradara berhasil menyajikan visual kuyang yang sangat meyakinkan. Dengan alur yang menarik dan twist yang mengejutkan, film ini berhasil membuat penonton terkagum dengan efek CGI yang mumpuni. Tak menjual kisah horor belaka, film ini tetap menyelipkan kearifan lokal yang unik seperti jembat gelang basal, menaburkan sisa makanan keluar rumah, dan menggunakan tanaman sebagai pagar goib. Moral yang bisa dipetik dari film ini ibarat peribahasa, lain lubuk, lain ikannya, beda ladang, beda juga kuyangnya. Setiap daerah memiliki adat dan istiadat yang berbeda yang harus dijunjung tinggi oleh semua insan.